Akan datang Haji Haliana bersama Wakil Bupati Wakatobi Ibu Ilmiati Daud. Mudah-mudahan seluruh ikhtiar kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada siang hari ini, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali membuka pintu rahmatnya kepada kita semua, sehingga tergeraklah hati kita untuk berkumpul berhadap-hadapan di tempat ini semata-mata dengan niat yang tulus untuk mendoakan, untuk berikhtiar bersama dalam rangka memenangkan pasangan nomor 2 Haji Haliana dan Ilmiati Daud. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah merintis membuka jalan terang, membuka moral umat manusia dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita berada di desa Tanomeha dan Tanjung. Tanomeha ya kebetulan juga ini yang di tempat kita berdiri ini salah satu pendukungnya juga berwarna merah, artinya merah itu panas jenderal. Saya berangkat dari salah satu apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, bahwa kita sudah berhasil mengusir penjajah. Jelas penjajah yang kita usir itu jelas beda tinggi badannya, beda warna kulitnya, beda bahasanya, yaitu Jepang dan Belanda. Tetapi satu yang saya paling takutkan, yaitu penjajah yang sama dengan tipe kita sendiri, yaitu bangsa itu sendiri. Hari ini tampaknya tanda-tanda itu masih membekas di tengah masyarakat kita. Banyak sama-sama kita pernah kita makan sama-sama, kita tumbuh besar dengan akar kayu di Kaldupain, tapi begitu diberi kekuasaan dengan seenaknya mengancam, mengintimidasi, membatasi hak demokrasi warga masyarakatnya sendiri. Ini yang paling ditakutkan oleh Bung Karno di kala itu, dan ditakutkan oleh generasi-generasi yang peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu, saya sebagai putra Kalidupa, saya merasa terpanggil dan bertanggung jawab. Bila ada oknum-oknum tertentu dimanapun di Kalidupain, khususnya di desa Tanomeha dan Tanjung ini, yang mengancam pemilih karena tidak mau mengikuti keinginannya, laporkan. Kenapa? Karena kita adalah negara hukum, tidak ada yang kebal negeri ini dengan hukum. Laporkan. Tidak perlu nanti dia melakukan, ketika sudah terjadi laporkan, ada polisi sana. Nanti kita kawali, supaya jangan ada yang mempermainkan, jangan ada yang mengambil keuntungan secara sepihak di tengah demokrasi yang kita bangun dengan reformasi yang menelan begitu banyak korban. Betul? Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ini sudah zaman keterbukaan, era milenial, di mana kita bergerak sedikit, seluruh dunia ini dia tahu kita bahwa apa yang kita lakukan terjadi di titik ini. Karena itu jangan pernah takut ketika kita memperjuangkan kebenaran. Lawan satu orang yang ingin merusak harga diri itu, buang itu. Lebih baik bertahan demi kebenaran daripada Anda tunduk kepada kebodohan-kebodohan yang akan membawa Anda kepada kehancuran. Betul? Orang-orang yang seperti itu telah dibutakan oleh kekayaan semata, telah dibutakan oleh jabatan, telah dibutakan oleh janji-janji Mogeto. Kenapa kita mau dibodohi terus-menerus seperti itu? Saudara saya di Loa, kalau ada yang membakar rumahmu, tulis nama saya Jufri, lapor, baru saya lihat apa betul dia masuk atau tidak. Tidak perlu takut, sepanjang kita benar. Masa bantuan rumah,
bantuan PKH, di mana uangnya Wakatobi? Itu dana dari pemerintah pusat, bantuan pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur jembatan dari program Kementerian Perhubungan. Ini semua ini karena saya, karena kamu. Di mana uang? Ini uang rakyat. Jangan kita dibodohi dengan yang begitu-begitu, saudara-saudaraku. Ya, jangan. Masih mau dibodoh-bodohi? Coba saya mau dengar suaranya. Kalau Anda tidak mau dibodohi, pilih nomor berapa? Betul? Berjanji? Demi Allah, jangan bohong dengan saya. Saya orang insya Allah, saya pelihara itu kata-kata saya. Sebab kalau ucapan ini sudah keluar dari mulut, bahwa saya akan memilih nomor 2 atau saya akan memberikan Anda uang 20 juta, baru saya tidak penuhi itu. Itu namanya Jufri, seorang pefitnah, Jufri seorang pembohong. Betul tidak? Betul. Jangan. Nah, boleh seperti itu. Ya. Lalu orang bilang asyadu fitnah tu final qatli. Oh, nanti dia fitnah, bukan fitnah. Saya sendiri bicara seperti itu karena memang ada yang kasih tahu memang harus begitu. Ya tak? Jadi saya juga korban dari fitnah itu kalau itu disebut fitnah. Betul? 5 tahun yang lalu saya berdiri di lapangan Sadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pasangan Arhawi dan Ilmiati Daud hari ini masih menjabat sebagai wakil bupati menang. Karena janji-janji yang begitu indah yang ingin kita lihat perubahan di Wakatobi ternyata lebih seram dari apa yang kita bayangkan. Paham? Jadi berbicara kebenaran tidak perlu takut. Apalagi namanya orang Kaledupa. Kita ini hidup di atas karang. Pagi-pagi kita sudah ambil parang pergi menebas pohon untuk bagaimana menanam ubi dan seterusnya dalam proses yang begitu lama. Maka demokrasi juga ini adalah sebuah proses yang panjang. Lantas kenapa kita harus terus dibodohi dengan proses yang sudah begitu panjang? Umur Wakatobi hingga hari ini kurang lebih sudah 17 tahun. Artinya diibaratkan pertumbuhan manusia, kita sudah menuju kepada masa remaja. Sudah tahu membedakan yang baik mana yang buruk. Sudah tahu bisa bertindak dewasa dan tidak dewasa. Karena kita sudah masuk kepada perkembangan remaja dari kekanak-kanakan. Lalu kenapa biar kepala desa juga masih mau bertindak kekanak-kanakan bodoh begitu? Bodoh amat. Jangan, saudara-saudara. Saya tidak memberikan hak pilih di Kaledupa ini. Tapi saya sengaja datang di bau-bau. Kenapa? Karena saya juga merasa bertanggung jawab terhadap berdirinya otonomi daerah Wakatobi ini. Dan saya juga bertanggung jawab untuk mereview kembali terhadap apa yang pernah janjikan pada 5 tahun yang datang. Ketika itu tidak terpenuhi, maka saya harus berubah untuk melakukan perubahan itu. Ketika Anda mau berubah, saya pun juga harus berubah. Karena harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Itulah pemimpin sejatinya. Pemimpin tidak akan pernah mau bertahan dengan kesalahan. Tetapi pemimpin yang baik, dia akan memperjuangkan apa yang perlu dicapai, apa yang menjadi harapan dari seluruh komponen masyarakat yang dipimpinnya. Itu baru pemimpin. Ini bisa dipahami? Bisa. Jangan hanya iya padahal tidak dipahami. Bahasa kaduper baru apa kata dahane. Ya. Jari wa namai wa mamai. Karena duka amai mau pemilihan di tanggal 9. Bara setelah demo tolumoina karena to berjuangmu sekian tahun sekian bulan, tinggal beberapa hari ini tanggal 9. Masa amai mau 1.000 200.000 atu mau tutumo nama tanto no balue mo kasih rungun to na ba ina mamai. Serendah itukah diri kita ini mau dinilai dengan uang 501 juta? Sampai kayak kita makan 5 tahun. Biar kita makan 1 bulan sekali itu tetap juga tidak akan sampai itu 5 tahun. Apalagi tiap hari kita makan 3 kali. Iya tak?
Jadi sudah, jangan gadaikan harga diri Anda, karena manusia itu manusia yang paling mulia di sisi Tuhan, diciptakan dengan kesempurnaan. Jangan kita rusak dengan kita punya nafsu sendiri, dengan keserakahan yang mengintari di sekitar kita karena hanya ingin merebut sebuah kekuasaan itu. Betul? Jangan percaya bahwa dengan uang 1 juta dia bisa memperbaiki negeri ini. Tidak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah sendiri, apalagi hanya seorang calon, apalagi seorang bupati, tidak akan mampu merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa. Desa Tanomeha, Desa Tanjung, kalau bukan bapak dan ibu sendiri yang bergegas untuk mengambil sikap, menjemput perubahan yang ditawarkan oleh pasangan hati ini. Nggak ada itu. Inilah pasangan yang akan memperlihatkan sinar kecerahan perubahan di Wakatobi ini. Ya, insya Allah. Jadi jangan kita terprovokasi karena setan pilkada ini banyak sekali. Banyak. Ada yang ditiup-tiupkan melalui kita, melalui guru-guru, karena dikasih kepala sekolah itu juga hanya sementara kok. Gak dikasih jabatan kepala desa itu juga hanya pelaksana kok. Bodoh banget. Hah? Kalau kau tidak pilih ini, saya tidak kasih turun. Memangnya uang nenek moyang dari mana itu? Bodoh banget. Ya. Betul sekali. Nah, inilah kepicikan. Karena berpikirnya para pemimpin kita sebagian besar itu hanya berkutat di dalam lingkup tempurung kepalanya tanpa melihat di arah luar sana. Masih ada kayak begitu atau tidak? Saya tidak ingin saudara-saudara saya di Tanomeha, di Tanjung, khususnya saudara saya di Lohasana, karena mungkin tidak kenal saya, tapi saya bolak-balik tiap hari dari lintas, pasti saya lewat itu Loha. Sering saya beli terpanggil di situ. Ya. Jadi jangan. Saudara-saudaraku, kita ini dibidik di atas terumbu karang. Saya kasih contoh sebuah filosofi. Jangan takut kita lapar, jangan takut kita akan susah karena tidak makan, tidak. Bapak dan ibu kita ini hidup di pesisir pantai, tumbuh di atas karang. Lihatlah karang di tebing-tebing sana. Karang itu tidak pernah bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia berdiri tegak di tempatnya. Dia tetap juga besar di situ, pelan-pelan, step by step. Bahkan di situ yang membingungkan, dia pun berdiri di tempat, dia tetap tumbuh, makanan datang sendiri. Bahkan di tengah ketidakberdayaannya untuk bisa berpindah ke kiri dan ke kanan, dia mampu menjadikan ikan tempat berlindung dan bertelur di bawahnya. Itulah mestinya prinsipnya orang Kaledupa yang harus tinggal di atas karang ini. Betul tidak? Itu pelajaran alam yang harus kita pegang. Arti kenento di Lohoa, di Samabahari, Kafo di Malafu. Saya sering kasih tahu, Pak Job, tidak perlu takut dengan gelombang. Kalau Pak Muisi kapten ini tadi, kalau kapalnya juga besar, pasti gelombangnya besar. Intarte koli-koli kalau kau isang kata kena pembaro, bahit itu kena pembaro, tahwilalah. Itu prinsip menyelami hidup. Betul? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya minta, ini tinggal sedikit waktu. Gaung hati ini, gaung pasangan ilmiah tidak ini, saya tidak mau berbohong. Di Binongko, di Tomia, di Wance, di Mandati, saya ini orang di sana. Saya tahu siapa yang sudah datang ikut saya hari ini ke Merah. Itu saja. Tidak perlu saya tunjukkan, tetapi banyak yang di pihak sana sudah ikut dengan saya di pasangan merah. Betul, nomor 2. Apa yang mau ditakutkan? 5 tahun yang lalu, ketika pasangan halal, pasangan Angkasaro pemenang hanya 701 suara. Di mana kemenangannya? Di Kaledupa. Di kampung saya 2 desa sana 300 lebih dari 700 itu. Sekarang 0
Nomail baru kayak ba ilmiah ya kalian. Masih mau takut apa? Kalahnya dari mana? Hah? Kalahnya dari mana? Maka dupa ini akan semakin besar. Akan semakin tergenjot suaranya. Jadi jangan terbawa dengan di Facebook itu bahwa ini halo sudah menyerah sudah, tidak usah berhenti, tidak usah gubris dengan itu. Insya Allah di sana tinggal kekuasaan uang kalau Anda mau buka pintu untuk itu. Tapi tadi sudah bersumpah kan? Nah, jangan iya baru sebentar bahaya. Ya, jangan. Insya Allah betul. Jangan karena uang hati kita menjadi kabur. Keberanian merah yang ada dalam diri kita menjadi kuning. Kuning itu adalah penyakit. Ya, ada penyakit kuning tapi tidak ada penyakit merah. Betul? Penyakit kuning berbahaya. Nah, iya. Karena itu saya kira waktu juga yang diberikan cukup fresh. Saya hanya mau sampaikan, jadilah manusia yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah bisa dipegang kata-katanya yang mampu memberi pencerahan kebaikan kepada sesamanya. Karena itu dalam waktu yang kurang lebih tinggal 7 hari 48 hari, pertahankan kita punya emosi ini, pertahankan kita punya kebersamaan ini, bangunlah kekuatan bersama, jangan saling mencurigai, jangan saling menjelekkan, dan juga saya ingatkan, jangan karena masyarakat sedang kepada pasangan ini kemudian lalu orang menjauh karena keberadaan kita di tim. Tolong sama sekali tim, perbaiki kekuatan kita, jalin kebersamaan, bahu membahu, terbukalah sekecil apapun sehingga keutuhan perjuangan ini tidak akan pernah ternodai oleh ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Demikian isbiru wasabiru warabitu. Kalau hari ini kita kuat, maka perkuat kembali. Kalau sudah kuat, kuatkan lagi sampai tanggal 9, tanggal 10 silakan. Kalau masih ada kertas yang nomor 1 baru pilih. Oke? Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.